Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh, bentar. Ini katanya bisa dimulai 5 sampai 10 menit lagi. Oke deh. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kemarin ya, kemarin hari Sabtu. Kita masih nyampe apa tuh kemarin? Dari metode MMA, MLE, habis itu unbiased, lalu ada efisien gitu ya. Yang statistik cukupnya masih belum. Makanya sekarang kita mau melanjutin materinya. Oke, bentar. Oke, kita masih menunggu dulu ya. Oke, sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, ini masih dari adik-adik ada yang bilang katanya itu ya apa nunggu dulu sebentar. Oke, di sini yang udah bergabung siapa nih namanya? Ada Sali Nabila. Nabila ya panggilannya. Terus 2 ini titik-titik nggak ada namanya. Oke, nggak apa-apa. Gimana kabarnya adik-adik? Sambil kita menunggu teman-teman yang lain gabung. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita kemarin nyampe sama materi kecukupan ya. Ini share screen-nya. Oke, udah kelihatan ya sepertinya. Materi kecukupan. Oke. Sekarang kita mau bahas yang pertamanya materi kecukupan. Atau kemarin tuh ada yang tanya, Kak, kecukupan itu apa sih gitu kan? Apa sama kayak sufficient? Nah, sama. Nah, sufficient itu bahasa Inggrisnya ya. Biasanya pakai sufficient atau statistik cukup gitu. Oke, kita mulai dari definisinya. Definisinya kecukupan adalah misal X1 sampai Xn adalah random sample berukuran N. Jadi size-nya itu N. Dari sebuah distribusi yang memiliki PDF atau PMF fx theta, di mana tetanya itu elemen suatu daerah gitu ya, Misal theta cap itu UX1 sampai XN, yaitu suatu fungsi U yang ada di dalamnya variabel X1 sampai XN, adalah statistik yang memiliki PDF atau PMF G. Theta cap, theta. Nah, ini perbedaannya ya. Di sini ada G. Bentar. Di sini ada G. Nah, di sini ada G, lalu di sini ada F. Bedanya kalau F ini bukan theta cap, jadi theta parameternya. Tapi kalau G ini parameternya benar theta, tapi kalau di sini X, di sini theta cap. Theta cap itu yang estimatornya gitu ya.
Maka theta cap adalah sebuah statistik cukup bagi theta jika dan hanya jika pembagian antara join PDF F dibagi dengan G, theta cap theta, itu sama dengan suatu fungsi ya, suatu fungsi yang namanya H. Di mana H itu tidak tergantung pada theta. Maksudnya tidak tergantung di sini itu fungsi ini nggak ada variabel tetanya gitu. Nah, misalnya Hx dan nah, misalnya Hx1, titik-titik xn itu misalkan berapa ya? Misalkan 3x. Nah, 3x itu 3x tambah 4 deh. Nah, 3x tambah 4 itu kan nggak ada variabel tetanya tuh. Nah, makanya dia bisa disebut statistik cukup. Nah, kalau misalkan di sini 3x min theta. Nah, kalau ada 3x min theta, berarti dia bukan statistik cukup. Soalnya dia itu ada tetanya. Nah, beda lagi kalau jawabannya, misal jawabannya berapa ya? Suatu konstanta, misal 1 gitu. 1 atau 2 atau 3 atau 3 per n gitulah ya. Ini juga disebut statistik cukup. Soalnya dia nggak mengandung parameter yang namanya theta ini gitu. Jadi yang statistik cukup yang ini, yang 2 ini kalau di konteks ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke contohnya. Misal X1 sampai Xn itu berdistribusi binomial. Oke, berdistribusi binomial tapi 1, theta. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau misal binomial 1, theta ini adalah distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli. Kalau binomialnya sendiri kan n, theta ya. Nah, kalau binomial 1, theta ini Bernoulli theta sebenarnya. Karena Bernoulli itu merupakan cikal bakal dari binomial gitu ya. Tunjukkan bahwa theta cap sama dengan sigma I dari 1 sampai N XI adalah statistik cukup bagi theta. Nah, di sini sudah membuktikan kalau theta cap-nya ini, yaitu sigma XI, adalah statistik cukup bagi parameter. Nah, jadi ketika kita ingin membuktikan suatu statistik cukup, itu kita ingat perbandingan ini tadi. Nah, kita bagi dengan PDF dari fungsi awal. Nah, fungsi awal kalau di konteks soal tadi apa? Fungsi Bernoulli ya. Bernoulli. Kalau yang bawahnya, nah kita masih belum tahu ya. Coba kita bahas. Nah, di sini fx1 sampai xn theta itu Oke. Ini ya, produk fx1 xi theta. Artinya perkalian dari theta pangkat xi dikalikan 1 min theta pangkat 1 min xi. Kalau Bernoulli kan awalnya fungsi dari Bernoulli itu fx, theta ya. Theta sama dengan theta pangkat x dikalikan 1 min theta pangkat 1 min x gitu ya. Karena dia join, kan ini kan dia fx1 sampai xn. Berarti kita ini produk dari i1 sampai n gitu ya, join PDF. Makanya dia di sini berubah jadi xi di sini xi. Ini juga 1 min xi. Oke. Nah, kita kalikan. Berarti kan theta pangkat sigma xi dikalikan 1 min theta pangkat n min sigma xi. Nah, dapat nih yang pembilangnya. Kalau misal pembilang A per B, yang A-nya udah dapat. A-nya mana? Ini. Ini ya. Sekarang kita cari B-nya. B-nya itu tadi kalau di definisi, itu kan G theta cap theta nih. Nah, theta cap-nya udah dikasih tahu nih, theta cap-nya sigma XI. Nah, dia itu sigma XI berdistribusi apa sih? Nah, sigma XI itu berdistribusi binomial n, theta. Jadi ketika
X1 aja dia berdistribusi Bernoulli. Tapi ketika sigma XI dia berdistribusi binomial N, theta gitu ya. Nah, binomial ini PDF-nya apa? Nah, jadi yang pertama kita cari join PDF dari Bernoulli-nya. Sekarang kita cari PDF dari binomialnya. Nah, binomialnya itu adalah N theta cap. Nah, di sini kan biasanya kalau binomial itu kan kombinasi NX ya. Kan X-nya di sini udah jadi theta cap. Jadi di sini ganti theta cap. Dikalikan theta pangkat theta cap. Dikalikan 1 min theta pangkat N min theta cap. Oke. Nah, tadi kan di sini theta cap-nya udah diketahui ini ya. Apa sigma XI. Kita ganti di sini sigma XI. Terus dikalikan yang ada theta cap-nya diganti sigma XI. Kalikan 1 min theta pangkat N min sigma XI. Oke, udah dapat B-nya di sini. B-nya adalah ini. Tinggal kita bagi. Kita bagi ini theta pangkat sigma XI dikalikan 1 min theta pangkat N min sigma XI per kombinasi N sigma XI kalikan theta pangkat sigma XI dikalikan 1 min theta pangkat N min sigma XI. Nah, di sini teman-teman ada yang sama nggak kira-kira? Ada nih. Ini sama ini ya. Jadi bisa dicoret. Nah, berarti tinggal ini aja kan? Nah, tinggal di ini aja. Oke. Maka ada salah tulis ya. Di sini N, bentar. N sigma XI ini dicoret-coret. Jadi 1 per N sigma XI. Nah, di sini 1 per N theta cap. Dia nggak ada parameter tetanya sama sekali kan. Makanya dia bisa disebut statistik cukup. Yang sigma XI tadi bagi theta. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika pembagiannya itu nggak ada parameter tetanya, tapi di sini ada theta cap. Meskipun theta cap berarti dia nggak termasuk theta ya. Jadi theta sama theta cap itu kan beda. Karena dia nggak ada tetanya, berarti dia disebut statistik cukup bagi theta gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain? Apa ada yang kurang jelas mungkin dari kakak? Oke, kita lanjut dulu. Nah, itu cara yang pertama, pakai pembagian gitu ya. Pembagian dari join PDF dibagi dengan distribusi estimatornya gitu ya, theta cap-nya. Terus hasil pembagiannya itu ada parameter tetanya apa enggak gitu. Sekarang ada cara yang kedua, namanya faktorisasi Neyman di sini. Faktorisasi Neyman itu misalkan fx1 sampai xn theta adalah join PDF dari sampel x. X1 sampai xn. Theta cap adalah statistik cukup untuk theta jika dan hanya jika terdapat fungsi g theta cap theta dan hx sedemikian rupa sehingga untuk setiap sampel x, x1 sampai xn, dan semua titik parameter theta berlaku fx1 sampai xn theta sama dengan hx1 sampai xn g theta cap theta. Dengan hanya ini adalah fungsi x yang tidak tergantung theta. Jadi nggak ada parameter tetanya. Dan g theta cap theta adalah fungsi yang tergantung theta. Hanya melalui theta cap. Oke, di sini maksudnya apa? Coba kita kembali ke definisi tadi. Nah, teman-teman coba lihat ini ya, persamaan ini. Nah, ini kan dia sebenarnya f x1 xn theta itu kan kalau kita kali silang ya itu sama dengan g theta cap theta kalikan h x1 xn. Nah, ini adalah faktorisasi Neyman gitu. Terus ada pertanyaan kan, Kak, kenapa kok nggak langsung dari sini aja gitu kan ya? Nah, teman-teman kalau definisi ini nggak bisa
nggak bisa dijadikan kayak implikasi, biimplikasi. Nah, kalau definisi ya udah definisi gitu kan. Tapi kalau teorema bisa pakai gitu, apa perkalian silang gini. Jadi kalau di definisi kita butuh yang namanya informasi G tetanya itu berdistribusi apa sih, gitu kan? Nah, kalau tadi di contoh soal ini kan binomial 1, theta, dia kan Bernoulli. Terus theta cap-nya kan sigma xi. Nah, kita butuh informasi tuh, dia itu berdistribusi apa gitu kan? Ternyata binomial n, theta. Nah, di sini kita sepertinya nggak membutuhkan informasi itu gitu. Jadi kita langsung memfaktorkan aja di sini kalau di faktorisasi Neyman. Oke. Kalau yang faktorisasi Neyman, nah coba ya kita aplikasikan soal yang sama dengan cara faktorisasi Neyman di Bernoulli, terus ini sigma xi. Oke, ini kan tadi join-nya kita uraikan. Nah, ceritanya join dari F-nya itu kita uraikan di sini. Kan ini ya join-nya. Terus kita uraikan. Ini ada sigma xi. Terus di sini ada sigma xi. Nah, ini kita satukan. Soalnya sama-sama sigma xi. Oke, berarti theta pangkat sigma xi per 1 min theta pangkat sigma xi dikalikan 1 min theta pangkat n. Oke, di sini berarti adalah fungsi di mana ada sigma xi-nya, gitu ya. Nah, terus di sini 1 min theta pangkat n dikalikan 1. Kenapa harus dipecah seperti ini? Agar ini itu adalah fungsi dari G sigma xi, theta. Jadi ada fungsi sigma xi-nya, ada fungsi theta-nya juga di sini. Nah, dia jadi 1. Nah, terus hanya gimana? Hanya adalah 1 di sini. Dia adalah fungsi yang tidak tergantung sama theta. Nah, makanya dia adalah statistik cukup bagi theta gitu. Sepertinya lebih mudah ini ya, teman-teman. Soalnya kita nggak membutuhkan informasi ini. Nggak membutuhkan informasi. Nah, ini. Kita nggak membutuhkan informasi ini. Gitu. Nah, ini nih. Oke, kakak dapat beberapa. Jadi, ketika teman-teman disuruh menggunakan menggunakan informasi tentang dia itu berdistribusi apa gitu ya. Nah, ketika dia Bernoulli ya, jadinya binomial n, theta. Ketika dia eksponensial, jadinya kalau S sama dengan sigma xi, berarti distribusinya adalah gamma n, theta. Soalnya kalau eksponensial itu sebenarnya eksponensial theta itu dia itu kongruen ya, kongruen sama distribusi gamma 1, theta, teman-teman. Terus kalau Poisson lambda itu Poisson n lambda. Lalu ketika geometri P itu negatif binomial. Nah, berarti sebenarnya geometri itu adalah cikal bakal dari negatif binomial. Oke. Ini untuk sekedar informasi aja, misal ada soal ini ya, soal pakai distribusi yang ini. Terus sigma xi-nya itu apa gitu ya? Berdistribusi apa? Oke, kita langsung ke keluarga eksponensial. Exponential family. Nah, di sini sebuah keluarga densitas disebut sebagai anggota keluarga eksponensial K parameter. Oke, di sini ada definisi K parameter. Bila PDF-nya dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi rumus umum keluarga eksponensial ini nih. Ya, teman-teman. Jadi ada fungsi parameternya, ada fungsi X-nya, ada E, ya kan? Ada E pangkat sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah yang di dalam kurung ini. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai K
CI theta DI X. Nah, di sini ada I sama dengan 1 sampai K. Artinya ketika parameternya 1, berarti kan E pangkat CI theta di 1 ya ini. Di 1 X. Nah, kalau parameternya 2 misal, berarti E C1 theta D1 theta D1 X ditambah C2 theta D2 X gitu ya. Jadi tergantung parameternya berapa gitu. Misalnya kalau Poisson lambda berarti pakai 1 parameter. Kalau normal mu, sigma kuadrat ini berarti pakai 2 parameter gitu ya. Nah, A theta adalah fungsi non negatif dari theta. Lalu Bx adalah fungsi non negatif dari X. Lalu CI theta adalah fungsi real. Jadi dia bisa negatif, bisa positif, bisa ya fungsi real dari theta. Lalu ada dx yaitu fungsi real dari x. Nah, kita coba. Oh, bentar, ada pertanyaan. Kalau di A theta harus mengandung parameter ya, Kak. Kalau di A theta. Bentar, kita lihat lagi slide yang sebelumnya. Nah, A theta, iya benar. Berarti A theta ini harus mengandung parameter theta gitu. Fungsi non negatif. Non negatif ya teman-teman. Berarti non negatif itu bisa apa? Bisa positif, bisa 0 ya. Kalau misal 0 kalikan parameter, berarti dia, berarti kalau misal dia 0 ya, berarti kan nggak mengandung parameter ya. Kan soalnya kalau misal ada X aja gitu kan, ada X aja misalnya. X, E pangkat, berapa tuh? 2 theta plus X per 2 gitu. Nah, ini dia berarti termasuk keluarga eksponensial ya. Soalnya dia A-nya ini, A theta-nya ini adalah 0 kalikan theta gitu ya maksudnya. Iya, Dek, gitu ya. Ya. Jadi dia karena di sini ngomongnya non negatif ya. Berarti kan yang nggak negatif. Berarti 0 boleh kan berarti? Kalau misal di sini juga non negatif. Kecuali kalau misal di sini ada berapa tuh? Kalau kalau non negatif, kalau min theta dikalikan X. Kan bisa aja minnya itu taruh sini kan. Tetap aja ya. Dia tetap keluarga eksponensial. Oke, kita lanjut ya. Oke, XI berdistribusi binomial N, P. Oke, N, P. Selidiki apakah merupakan keluarga eksponensial. Nah, berarti PDF-nya di sini adalah, tadi definisinya kita menguraikan PDF-nya ya. Oke, PDF, kita menguraikan PDF. Ini adalah kombinasi NX P pangkat X kalikan 1 min P pangkat N min X. Oke. Kombinasi NX kalikan 1 min P pangkat N. Oke, dikalikan yang X-nya kita jadiin 1 nih ceritanya. Nah, di sini. Di P per 1 min P pangkat X. Oke. Nah, dari sini ini udah dapat apa nih? Udah dapat AP ya. Udah dapat AP. Terus di sini udah dapat BX. Nah, dari sini kita mentransformasi ceritanya, memodifikasi biar jadi C theta sama DX gitu kan ya. Nah, dan harus ada E-nya. Nah, berarti kan di sini P pangkat P per 1 min P
pangkat X ini kan bisa kita ubah jadi eksponen ln P per 1 min P pangkat X. Nah, di sini kan jadi E pangkat X dikalikan ln P 1 min P. Nah, lalu di sini dapat ditulis gini ya, eksponensial X kalikan ln P 1 min P. Oh ya, udah ada pertanyaan. Kak, ada contoh distribusi yang bukan keluarga nol. Bukan eksponensial ya? Apa ya? Distribusi yang bukan eksponensial. Kalau binomial, eksponensial. Eksponensial juga eksponensial. Bentar, kalau kita lihat yang tadi. Oke, ini ya. Kalau dia binomial, eksponensial. Eksponensial. Poisson juga eksponensial ya. Mungkin adik ada contohnya, Dek. Kakak masih belum nemu. Kalau uniform discrete bias bisa ya, bisa dijadikan eksponensial nggak, Kak? Oke, discrete itu, bentar kita coba. Discrete itu PDF-nya apa, Dek ya? Fx deh. Fx-nya berarti 1 per B min A ya? Ini yang kontinu apa discrete nih? 1 B min A. 1 per B min A. Jadi X-nya itu, oh ini kontinu, Ding. Bentar. Kakak lupa nih, apa PDF-nya dari discrete tuh. Discrete itu 1 per K. Oke, makasih, Dek. Discrete adalah 1 per K, berarti Fx sama dengan 1 per K. Nah, di sini kita coba lihat 1 per K. Kalau discrete itu parameternya apa, Dek? Kan F itu, parameternya apa ya? Kakak kok lupa ya jadi. Dan discrete itu parameternya, bentar ya, Bapak carikan. Parameternya dari discrete itu apa sih? Parameter discrete, oke. Kalau discrete itu parameternya X ya, teman-teman. Oh iya, berarti dia nggak ada itu ya, nggak ada parameternya tetanya ya. Kalau Bernoulli kan P, kalau binomial P. Ya nggak? Oh, share screen-nya nggak kelihatan ya? Oh, bentar, maaf. Ini nih. Jadi ketika Bernoulli itu kan kalau theta berarti theta ya parameternya. Lalu kalau misal multinomial juga P. Kalau di sini binomial juga P. Hipergeometrik, kalau hipergeometrik K ya di sini ya. Soalnya K-nya itu termasuk pangkat. Oke, kalau geometri P, kalau binomial negatif itu P juga, Poisson itu lambda. Berarti dia nggak ada, berarti bukan ya, Dek ya? Bukan keluarga eksponensial berarti. Soalnya dia nggak bisa dipangkatin X-nya dari awal pun nggak ada, itu ya, nggak ada X-nya ya dia? Nggak ada variabel X-nya. Oh ya, berarti jawaban itu adalah gimana ya? Uniform adalah jawaban dari pertanyaan adik-adik. Terima kasih. Berarti tidak ada contoh yang bukan keluarga eksponensial. Soalnya di situ seperkannya juga nggak ada X-nya ya. Soalnya di sini kita butuh parameter sama butuh X gitu. Terus di sini juga nggak ada parameternya juga ya, teman-teman.
Kita lanjut. Oke, ini tadi nyampe sini ya. Oke, berarti dia merupakan keluarga eksponensial. Misalnya bisa diubah. Siapa? Yang bukan keluarga eksponensial itu apa? Uniform discrete. Soalnya nggak ada X-nya, nggak ada parameternya gitu kan. Gitu deh. Jadi dia bukan keluarga eksponensial. Oke, kita masuk ke kelengkapan. Kelengkapan atau completeness. Completeness. Oke. Misalkan G theta cap, theta adalah PDF untuk theta cap. Keluarga fungsi densitas tersebut disebut lengkap bila ekspektasi dari U theta cap sama dengan 0 untuk setiap theta dalam ruang parameter. Sehingga peluang dari U theta cap sama dengan 0 adalah 1 untuk semua theta. Dengan kata lain, theta cap disebut statistik lengkap jika keluarga densitasnya itu lengkap. Oke, kita coba ke contohnya. XI itu berdistribusi Poisson lambda. X adalah random sampel. Ini misalkan T itu adalah sigma XI. Periksa apakah T itu lengkap. Nah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, meskipun tadi di statistik cukup ada dua cara ya, pakai cara definisi ataupun pakai cara faktorisasi Neyman, tetap aja di sini kita perlu yang namanya di sigma ini berdistribusi apa sih, gitu ya, untuk melihat dia itu lengkap apa enggak gitu, statistik lengkap apa enggak gitu ya. Jadi untuk Poisson lambda dia itu ketika sigma xi tadi berdistribusi Poisson n lambda. Nah, ekspektasi UT itu sama dengan sigma UT FT kalikan T. Ya kan? Soalnya kalau ekspektasi itu kan sigma U apa fungsinya dikalikan PDF-nya gitu kan ya. Jadi sigma UT dikalikan PDF dari Poisson ini ya. Dia dari Poisson ini. Nah, di sini kita kalau misal ini ya, teman-teman ini kita bisa keluarin ya. E pangkat min N lambda sama T-nya. Oke. Di sini. Nah, ini. Jadi ini konstanta bisa dikeluarin. Yang di sini kan ada TT-nya kan? Paham nggak sih? Paham nggak ya, teman-teman? Jadi di sini tuh kan ini sigma untuk sigma untuk T. Jadi di sini ada T-nya, di sini ada T-nya, di sini ada T-nya gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam sigma. Sedangkan ini nggak ada T-nya, jadi bisa dikeluarin gitu maksudnya. Nah, di sini kita mengidentifikasi nih. Ini itu bisa, ini konstanta, berarti nggak masuk ya. Oke, sekarang kita lihat fungsi T yang bisa 0 itu apa sih? Nah, di sini kita coba deteksi ini. N lambda pangkat theta. Nah, N lambda pangkat theta ini untuk semua T itu nggak bisa 0. Ya kan, teman-teman? Kalau misal kita ambil T-nya itu 0, jadi misal A pangkat 0 pun dia 1 gitu ya. Kalau ya, jadi dia nggak mungkin 0. Terus T faktorial. Nah, T faktorial ini bisa nggak bisa juga 0. 0 faktorial pun juga sama dengan 1 kan ya. 1 faktorial, 1. Nah, jadi satu-satunya fungsi yang bisa 0 itu cuma ini, UT ini. Jadi misalkan nih, UT sama dengan berapa? 2T min 2. Nah, ketika T-nya itu sama dengan 1 misal, berarti kan UT-nya sama dengan 2 min 2. 0 ya. Jadi dia bisa 0 nih UT-nya.
tergantung fungsi T-nya kan. Jadi ketika fungsi T-nya seperti ini, dia bisa saja 0. Nah, sehingga ekspektasi UT itu sama dengan ini kan, sama dengan ini. Oke, dia itu akan sama dengan 0 jika UT-nya itu 0. Nah, jadi dia bergantung sama UT, nilai ekspektasi UT-nya. Akibatnya, keluarga densitas T komplit. Dengan demikian, T itu lengkap atau komplit. Jadi untuk mendeteksi dia itu lengkap apa enggak, dilihat dari ininya. Ketika dia UT-nya aja yang bernilai 0 atau memungkinkan bernilai 0, berarti dia lengkap gitu ya T-nya. Oke, sekarang kita masuk ke metode kuantitas pivot. Definisi, jika Q sama dengan Q kecil X1 sampai Xn theta adalah random variable yang hanya merupakan fungsi dari X1 sampai Xn dan theta, maka Q disebut kuantitas pivot jika distribusinya tidak tergantung pada theta, oke, atau parameter lain yang tidak diketahui. Jika Q sama dengan Q 1 sampai Xn theta adalah kuantitas pivot dan memiliki PDF, maka untuk setiap gamma kurang dari 1 dan lebih dari 0 akan terdapat Q1 dan Q2 yang ada dan tergantung pada gamma, sehingga peluang dari Q itu, di mana Q-nya itu antara Q1 sampai Q2 adalah gamma. Nah, di sini ada yang namanya location dan scale parameter. Parameter theta adalah location parameter jika bentuk PDF-nya adalah fx theta f0 x min theta. Jadi, nih, dia itu location parameter jika PDF-nya ada komponen ini. Nah, teman-teman kalau ingat komponen ini ada di mana nih? Biasanya ada di normal ya. Soalnya normal itu ada E pangkat X min mu gitu kan ya. Mu sigma kuadrat. Nah, yang dicari itu ini, yang kakak kotakin ini. Nah, dia itu berarti location parameter gitu ya. Lalu yang kedua, parameter theta adalah scale parameter jika bentuk PDF-nya seperti ini. Nah, di sini teman-teman ingat bentuk eksponensial nih. 1 per theta kalikan E pangkat min X per theta gitu ya. Parameter theta 1 dan theta 2 adalah location scale parameter jika membentuk PDF seperti ini. Oke. Jika gabungan dari keduanya gitu ya. Jika theta cap MLE-nya ada, maka mereka dapat digunakan untuk membentuk kuantitas pivot. Jadi kuantitas pivot itu asalnya berasal dari theta cap MLE gitu ya. Jadi ketika theta cap MLE-nya nggak ada, berarti tidak bisa digunakan untuk membentuk kuantitas pivot. Misalkan X1 sampai Xn adalah random sampel dari distribusi dengan PDF fx theta dari theta, elemen ohm. Dan asumsikan bahwa theta cap MLE itu ada. Nah, yang pertama, jika theta adalah location parameter, maka Q sama dengan theta cap min theta adalah kuantitas pivot. Oke, kalau misal dia scale theta cap per theta. Kalau misal dia location scale parameter, berarti theta cap 1 min theta 1 per theta cap 2. Ini untuk kuantitas pivot yang theta 1. Kalau untuk theta 2, berarti Q sama dengan theta 2, theta cap 2 per theta 2. Nih, kita langsung ke contohnya. X1 sampai Xn itu berdistribusi normal theta, 0,25. Nah, dengan metode kuantitas pivot, tentukan confidence interval untuk theta. Jadi langkah yang pertama, kita itu adalah mencari theta cap MLE. Nah, kita udah ya di awal-awal cari
Theta cap MLE-nya adalah X bar. Jadi meskipun dia itu ada nilainya ya di sini, dia theta cap MLE-nya adalah X bar untuk tetanya. Nah, Z sama dengan X bar min theta per 0,5 per akar N. Nah, ini dapat dari mana? Soalnya di awalnya udah dikasih tahu kan kalau misal dia itu ada location parameternya, berarti theta cap min theta. Nah, theta cap-nya di situ apa tadi? X bar kan? Nah, berarti theta cap min theta gitu ya. Nah, dari sini kita modifikasi. Nah, untuk memodifikasi ini kita perlu informasi yang namanya distribusi. Nah, kira-kira ini itu distribusi apa sih yang mendekati kayak fungsinya kayak gini gitu kan? Nah, ini di StatMat 1 diajarin, makanya di situ waktu kalau nggak salah metode MGF ya, waktu MGF diajarin ketika ini digini ditambah itu berdistribusi apa, ketika dikurang terus ketika dikali itu distribusi apa. Nah, gitu. Jadi ini ketika X bar min theta per 0,5 per akar N. Nah, dia itu kan mirip sama mu, oh bukan mu ya, apa ya, min mu, X bar min mu ya, X bar min mu per sigma per akar N. Nah, dia kan ternyata berdistribusi Z ya. Z itu kan N 0,1 distribusi baku ya. Nah, jadi dia mengambil distribusi ini. Normal 0,1. 0,5 dapat dari mana? Kan sigma. Nah, di sini sigma kuadrat itu, di soal sigma kuadrat itu kan 0,25. Berarti sigmanya itu adalah 0,5. Oke, berarti langkah ketiganya kita tentuin. Nah, ini kan awalnya, oh ya ini sama-sama dikalikan akar N ya teman-teman. Kan per ya. Kan kalau X bar min theta per 0,5 per akar N, ini kan akar N-nya bisa taruh sini kan. Berarti akar N X bar min theta per 0,5. Nah, ingat nih teman-teman, kalau misal dia itu dua arah, ya, dua arah berarti alfa per 2. Kalau satu arah, ini kalau dua arah ya, kalau satu arah berarti alfa gitu ya. Z-nya. Ini min Z alfa per 2. Kalau ini alfa per 2. Kalau satu arah, berarti yang satunya itu alfa, yang satunya 1 min alfa gitu. Oke, ini min 0, ini sama-sama dikalikan 0,5 biar 0,-nya hilang. Jadi ini. Nah, 1,05. Terus ini biar theta biar kan ini kita mau mengidentifikasi selang interval dari tetanya. Berarti kita harus menghilangkan X bar-nya ini. Caranya berarti dikurangi ya. Kayak ini kurangi min X bar, ini kurangi, ini tinggal. Nah, ini dikalikan negatif. Nah, ketika dikalikan negatif, ini kan jadi X bar plus ya. Terus ini jadi X bar min. Nah, ketika negatif kan tandanya juga berubah. Nah, jadi X bar plus 0,5, Z alfa per 2, ini theta, X bar min. Nah, kita ubah arahnya aja ini, biar lebih enak bacanya. Nah, itu ya. Nah, sekarang pendugaan interval untuk rata-rata. Nah, untuk distribusi normal, jika sigma kuadrat diketahui. Oke, ini pakai ini. Sigma kuadrat diketahui berarti kita pakai sigmanya, soalnya diketahui ya. Nah, dapatlah sama seperti tadi langkah-langkahnya dapat ini. Jadi perlu diingat kalau sigmanya, sigma kuadrat diketahui atau variansnya diketahui, berarti kita tetap pakai ini, lalu pakai normal. Oke, sekarang ketika sigma kuadratnya tidak diketahui.
sigma kuadrat diketahui berarti distribusinya T. Terus pakai S. Nah, T lalu pakai T pakai S. Kalau diketahui tadi itu sigma pakai Z. Ya. Ini S pakai T. Kalau misal kayak kemarin ya sempat kita bahas tuh kalau misal dia sigma kuadrat tidak diketahui, tapi N-nya itu besar, gitu ya, besar. Berarti kita pakai S sama Z, alfa per 2, gitu ya. Soalnya pakai apa tuh kemarin? Teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat. Sekarang kita ke selisih 2 rata-rata. Nah, ini juga ketika sigma kuadratnya diketahui baik untuk yang 1 sama 2, X1 sama X2-nya. Jadi dia pakai Z ya. Dia pakai Z, Z-nya modifikasinya dari sini. Ketika disuruh mencari selang kepercayaannya. Di X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 per akar varians X bar 1 min X bar 2. Nah, awalnya itu dari sini, teman-teman. Nah, yang ininya, yang penyebutnya kita sederhanain. Nah, kalau varians itu, kan kalau varians A min B, itu kan dia varians A ditambah varians B, gitu ya. Kalau ekspektasi A min B, dia kan ekspektasi A dikurangi ekspektasi B. Kalau varians ditambah, gitu ya. Jadi ini ditambah. Nah, ini kan varians dari X bar 1, gitu ya. Ini kan varians X sigma per N. Ya, sigma XI per N. Jadi kan seper N kuadrat dikalikan sigma varians X. Jadi kan seper N, sini ya, seper N dikalikan N kalikan varians ini N kuadrat. X1. Jadilah seper N 1 kalikan varians X1. Begitu pula yang kedua. Jadi ini. Karena sigma kuadratnya diketahui. Jadi varians X1 sigma 1 kuadrat, varians X2 sigma 2 kuadrat. Oke, penyebutnya udah diganti ya. Jadi dapatlah ini. Oke, terus kita sederhanakan seperti yang tadi. Hingga mendapatkan ini parameter selisih dari parameternya yang mau kita duga selang kepercayaannya. Oke, sekarang untuk distribusi normal jika sigma kuadratnya itu tidak diketahui. Ketika tidak diketahui, kita nih asumsikan dulu. Asumsikan kalau sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma kuadrat. Oke, ini sama seperti yang tadi ya. Tapi bedanya adalah ketika ini diasumsikan sama, jadi sigma kuadrat. Nah, ketika dia tidak diketahui, berarti distribusinya itu, sebenarnya distribusi T itu dapat dari mana sih? Ini, normal dibagi dengan chi-square. Ini ya, yang awalnya. Tadi. Kita memodifikasi ceritanya. Selalu diasumsikan sama. Kalau di konteks ini diasumsikan sama, tapi biasanya sama sih, Dek, asumsinya. Tapi kalau yang nggak sama itu ada di Mathstat ya. Yang nggak sama itu berarti, bentar, adakah contohnya?
Asumsi. Oh, nggak ada ya contohnya. Oke deh. Ini kakak ambil dari PPT dosen ya, adik teman-teman. Jadi kalau asumsinya yang beda masih belum tahu nih. Kalau asumsinya beda berarti tetap kayak gini ya. Jadi seperti ini. Lalu berarti kalau dia itu asumsinya beda, berarti kan N-nya juga beda ya. Kalau N-nya beda, asumsinya juga beda. Kalau ini populasinya juga beda. Gimana tuh? Ya semoga aja nggak ada ya teman-teman. Soalnya di materi pun juga masih belum nemu nih kakak. Oke, jadi awalnya itu tuh normal dibagi dengan akar chi-square. Nah, di StatMat 1 udah pernah dibilang ya kalau normal dibagi dengan akar chi-square dibagi dengan derajat bebasnya itu selalu berdistribusi T dengan derajat bebas. Lalu ini yang nah ini lagi ada lagi kan ini. Kalau misal N-1 per sigma kuadrat itu berdistribusi chi-square. Nah, ketika N-nya itu N1, berarti di sini juga chi-square N1 min 1. Ketika ini N2, berarti ini chi-square N2 min 1. Nah, ketika ini ditambahkan, ya ketika ditambahkan, berarti berdistribusi chi-square N1 plus N2 dikurangi 2. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat nggak waktu asumsinya itu nggak sama gitu ya. Kayaknya seingat kakak dulu ada deh. Kalau asumsinya nggak sama di Matstab tapi ya. Oke. Dan menggunakan asumsi ini, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat, maka N1 min 1 S1 kuadrat ditambah ini sama dengan ini kan, yang tadi. Lalu, nah ini, kita kalikan dengan ini. Kan ini sama dengan 1 kan ya, teman-teman? Sama dengan 1 gitu. Kita mencari SP namanya, SP kuadrat. Kan biasanya ada tuh tugas yang buktikan SP kuadrat itu sama dengan apa ya soalnya tuh? Dia itu kayak tentukan asal dari SP kuadrat apa gimana gitu, kakak lupa. Jadi ini asalnya dikalikan N1 plus N2 min 2 per N1 plus N2 min 2. Dikalikan ini. Jadi yang bawah ditaruh ke sini. Nah, ini itu ini yang kakak biru ini adalah SP kuadrat. Gitu. Jadi asalnya dari sini dikalikan sama derajat bebasnya per derajat bebas juga. Habis itu yang dalam lingkaran ini enggak lingkaran apa ya ini? Dalam bentuk ini adalah SP kuadrat. Jadi dia berdistribusi chi-square N1 plus N2 min 2. Nah, lalu T-nya, tadi kan T itu adalah normal dibagi dengan chi-square. Yang normalnya kita udah dapat yang ini. Z ini kan. Terus chi-square-nya kita udah dapat yang ini. Oke, lalu kita bagi tuh. Kita bagi. Jadi yang di awal tadi ini dibagi dengan akar yang ini. Nah, akar ini terus dibagi dengan derajat bebas. Nah, makanya dia berdistribusi T derajat bebas N1 plus N2. Oke, dari sini sigma akar 1 per N1 plus 1 per N2 per, nah ini sama ini kita coret, akar SP kuadrat per sigma kuadrat. Lalu X bar 1 min X bar 2 min mu 1 min mu 2 per sigma akar 1 per N1 plus 1 per N2 dikalikan yang bawah nih.
Sigma per SP. Sigma per SP. Sigmanya kita kalikan. Jadi ini. Oke, jadi yang ini ya. Nah, dari sini kita baru ke selang interval. Nah, selang interval, jadi kan T ya. Pakai T. Detik bebas P. Nah, kita olah kayak tadi sampai dapat ini aja gitu. Jadi dikalikan ini dibagi dengan ini, di apa nih? Dikurang ya, dikurang dengan ini agar dapat ini aja. Lalu ini dikalikan negatif. Dapatlah ini. Nih. Statmat ujiannya kapan ya teman-teman? Hari apa masuknya? Sekarang pendugaan interval untuk proporsi. Hari Senin ya? Bukan. Hari apa ya? Oh, Senin. Oke deh. Semangat teman-teman. Insya Allah bisa. Sekarang proporsi. Oke. Untuk proporsi digunakan aproksimasi pendekatan selang kepercayaan dengan menggunakan teorema limit pusat. Central limit theorem. Limit pusat. Nah, untuk sampel besar ya, tapi nah dia kalau sampel kecil masih belum tahu nih kalau sampel kecil, tapi dia biasanya didekati sama sampel besar. Soalnya biar apa? Didekati sampel besar biar bisa dapat distribusi Z. Nah, P cap min P per akar P, ini kan P cap Q cap per N. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, dikalikan ini, lalu dikurangi ini, tinggal ini aja. Terus dikalikan negatif. Biasanya yang diperluin ini nih, langkah ini ke sini, ke bawah gitu biasanya. Sekarang yang untuk beda proporsi. Nah, beda proporsi berarti N-nya juga beda ya. Menggunakan CLT juga. Oh iya, teman-teman jangan lupa menyantumkan ini teorema limit pusat ini ya. Soalnya kalau nggak ada teorema limit pusat, dia nggak bisa mengasumsikan distribusinya ini Z. Jadi teorema limit pusat itu untuk ini dengan asumsi N itu besar gitu ya. Ketika kalau N-nya kecil, dia nggak bisa didekati dengan distribusi normal. Oke, ini dikalikan jadi ini, terus ini dikurangi. Jadi ini, terus ini dikalikan dengan negatif. Oke. Sekarang untuk varians dan rasio varians. Oke, ini kita udah dapat informasi ini di awal. Kalau N-1 S kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi Chi-square N-1. Oke, berarti Chi-square N-1. Ini jangan ketukar ya teman-teman. Ini 1 min alfa per 2. Kalau ini alfa per 2. Nah, ini dikalikan, dibagi dengan N-1 S kuadrat. Ini sama-sama dibagi, ini sama-sama dibagi. Jadi ini ya, ketika dibalik gitu ya, ketika dibalik, kita kalau misal 1/3, 1/4, 1/3, 1/2, jadi ketika 3 itu kan 4 ini ya, 2. Nah, balik ya. Sebenarnya ini
gini ya. Nah, tapi ini dibalik. N-1 S kuadrat per Chi square alfa per 2. Nah, kan dibalik. Berarti ini yang di belakang. Ya enggak, teman-teman? Kalau yang ini, nah ini kenapa kok bisa? Oh enggak, ini langsung aja sih dibalik. N-1 S kuadrat Chi square 1 min alfa per 2. Oke. Ini ya, dari sifat ini. Oke, kita lanjut. Itu distribusi normal jika minyak tidak diketahui. Oke, berarti rasio. Untuk rasionya berarti ini ya. Oke, awalnya dari sini. Habis itu ini kita kalikan S2 kuadrat per S1 kuadrat. Ini S2 kuadrat, S1 kuadrat. Habis itu kita, nah ini kalau ditanyakan rasio sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat, jawabannya ini ya. Jawabannya ini. Tapi kalau ditanyakan sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, jawabannya ini. Makanya kita balikan ini. Jadi sigma 1 kuadrat ini kan seharusnya S1, bentar. Kita tulis saja S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ini kan ya. Ini kita balik dikalikan 1 per F1 min alfa per 2 V1, V2. Ya kan? Yang ini. Nah, terus ketika dibalikan berarti arahnya gini ya. Nah, terus ini di sini S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan 1 per F alfa per 2 kalikan bukan derajat bebas F1 F2. Oke, berarti yang ini kan mana? Ini punyanya ini nih. Nah, ini udah dibalik. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya, kenapa ini itu kok jadi ini gitu ya? Nah, di sini teman-teman perlu ingat kalau misal 1 per F1 min alfa per 2 F1, F2 itu sama aja dengan F alfa per 2, tapi derajat bebasnya itu dibalik F2, F1 gitu ya. Jadi kenapa kok bisa jadi ini gitu yang di sini. Oke, ini yang kemarin ya. Kemarin kita, oke deh kita bahas ulang aja nggak apa-apa ya. Share screen-nya gini aja deh. Screen. Oke. Kok nggak bisa ya? Udah teman-teman. Itu mau kok nggak bisa share screen ya? Bentar. Udah kelihatan belum share screen-nya? Belum ya? Bentar.
Kok belum kelihatan? Bentar. Oke, udah kelihatan kali ya? Oke, kita bahas. Jadi yang pertama, kemarin kita keburu-buru ya bahasnya. X1 sampai Xn itu adalah sampel acak dengan populasi yang bersebaran normal. Ini kemarin kayaknya udah ada yang udah ada yang mempelajari lagi ya. Dari statusnya teman-teman nih sepertinya ada yang mempelajari ini. Oke, normal 0, theta. Temukan MLE dari theta. Theta cap MLE dan MME dari theta. Theta cap MME. Apakah kedua penduga pada bagian A dan adalah penduga yang unbiased untuk theta? Jika kedua penduga tersebut unbiased, hitung efisiensi relatif dari theta cap MME sama theta cap MLE. Nah, kemarin tuh kita ngitung ternyata MME sama MLE-nya sama ya. Oke. XI berdistribusi 0, theta. Jadi, nah kemarin kita juga udah bahas nih, kalau dia itu 0, terus dia itu X bar, berarti kan 0 sama dengan X bar. Kan dia nggak bisa kan di sini? Nggak bisa. Habis itu kita pakai momen populasi sama momen sampel yang kedua. Berarti ekspektasi X kuadrat varians dari X ditambah ekspektasi X dikuadratin. Nah, varians dari X-nya itu ini ya, theta. Theta tambah ekspektasi X, rata-ratanya 0. Jadi 0 kuadrat. 0 kuadrat tetap 0. Jadi theta di sini. Untuk momen populasinya. Momen sampelnya sama dengan 1/n sigma XI kuadrat. Nah, di sini kita sama denganin. Theta cap MME sama dengan 1/n sigma XI kuadrat. Oke, sekarang kita hitung yang MLE-nya. L theta sama dengan produk FXI theta. Oke, ini produknya. Jadi kalau MLE itu kita harus mengetahui PDF-nya, gitu ya. Harus mengetahui PDF-nya. Jadi ini 2pi pangkat min n per 2 dikalikan theta pangkat min n per 2 dikalikan pangkat min setengah theta sigma xi kuadrat. Oh ya, teman-teman kemarin waktu statmat 1 udah waktu UTS apa UAS ya? Nah, itulah. Boleh pakai itu nggak? Open book nggak? Maksudnya rumus-rumusnya itu boleh lihat kan? Apa enggak? Jadi dipersiapkan kalau misal close book berarti dipersiapkan menghitung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misal open book itu lebih baik di itu teman-teman dicatat gitu ya rumusnya. Normal itu apa, rumusnya Poisson itu apa. Jadi itu biar enak gitu. Kalau lihat itu nggak cari-cari gitu kan di PPT mana ini. Nah, dicari PDF-nya apa, lalu jangan lupa ekspektasinya, variansnya gitu. Untuk menghitung apa tuh tadi yang pokoknya besok close book. Wah, tapi katanya oke, ya Allah. Semangat teman-teman. Oke. Semangat ya. Apalagi Zoom ya. Jadi kelihatan nggak sih kalau lihat gitu? Astagfirullah ya deh. Jangan ya. Lebih baik dipersiapkan hafalannya aja deh kalau gitu. Oke ya. Oke, ini kemarin ini udah ya. Ini len L theta setelah kita joinkan, berarti kita lenkan. Setelah kita lenkan, kita turunin. Jangan lupa, ini itu turunannya terhadap theta. Jadi ini berarti masuk, terus ini masuk,
Terus ini berarti nggak masuk ya ini. Berarti ini 0 turunannya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ternyata sama nih. Theta cap MLE sama theta cap MLE. Oh iya, teman-teman ada yang dapat nggak? Theta cap MME itu beda sama theta cap MLE. Kakak belum dapat soalnya. Mungkin ada yang udah dapat belum? Jadi kalau misal dapatnya beda bisa di itu apa efisiensinya kan bisa beda gitu kan. Ini berarti sama nih. Oke, dia itu unbiased apa enggak gitu kan. Kemarin berarti ekspektasi dari 1/n sigma xi kuadrat. Jadi 1/n sigma ekspektasi x kuadrat. Nah, ini ekspektasi x kuadrat. Nah, ini nih. Ini butuh banget teman-teman. Jadi nanti ya apa hafalannya itu ada PDF, ada min, ada varians. Soalnya dipakai entah itu di biasnya pokoknya untuk membuktikan dia itu unbiased apa enggak gitu kan. Nah, di sini kan kepake nih varians X ditambah ekspektasi X dikuadratin. Tapi kalau misal teman-teman lupa ya, misal lupa berarti ini sigma X kuadrat, sigma 0 sampai tak hingga ya. Tapi tergantung N-nya juga. Kalau misal normal minta hingga sampai tak hingga X kuadrat dikalikan Fx-nya. Dx. Tips menjawab soal. Nah iya deh, ini kakak itu. Soalnya dulu diajar Pak Timbang. Jadi ngitungnya kayak gini gitu. Terus kalau Pak Timbang tuh jangan lupa biasanya kalau misal di script tuh ada indikatornya kalau yang MMA. Kalau nggak ada indikatornya biasanya nilainya berkurang gitu ya kalau dulu, tapi waktu offline nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu kalau Pak Timbang tuh benar-benar wah, kalau offline itu satu papan itu benar-benar penuh full dan itu cepat banget. Jadi kalau tulisnya lama ya udah ketinggalan deh, soalnya langsung hapus gitu kan. Tapi benar-benar lengkap gitu kalau Pak Timbang. Tapi enggak, dosen lain juga mungkin lengkap, tapi kalau dosen lain kan ada PPT-nya gitu kan ya. Wah, semangat. Oke, jangan lupa ya apa indikatornya kalau misalnya yang di script. Oke, sekarang ini varians dari X tadi adalah theta tambah 0, jadi theta. Nah, ketika ini udah terpenuhi, berarti dia unbiased. Oke. Sekarang varians dari theta cap. Varians dari theta cap itu varians 1/n sigma xi kuadrat. Oke, berarti 1/n kuadrat. Jangan lupa ya teman-teman, sifat-sifat dari ekspektasi sama varians. Nah, ini berarti 1/a ekspektasi X. Kalau misal varian 1/a X, itu sama dengan 1/a kuadrat varians X. Oke, 1/n kuadrat sigma varians X kuadrat. Nah, ini adalah pangkat 4. Nah, ini kan kalau misal varians dari X itu kan sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratin kan. Nah, kalau varians dari X kuadrat berarti ekspektasi dari X pangkat 4 dikurangi ekspektasi X kuadrat dikuadratin. Nah, kalau misal ada lagi nih varians dari X pangkat 4. Nah, berarti kan pangkat X pangkat 8 ya. Dikurangi ekspektasi X pangkat 4. Aduh, dikuadratin. Jadi menyesuaikan soal ya, teman-teman. Nah, untuk menghitung ekspektasi X pangkat 4-nya ini manual nih kakak nih. Soalnya kan yang ada rumus itu kan cuma varian sama min ya. Jadi ini ngitungnya manual. Dari sini. Nah, kemarin ini belum sempat dibahas ya. Oke, kita coba bahas.
Jadi kalau ekspektasi X kuadrat itu kan varians X ditambah ekspektasi X dikuadratin. Nah, varians X dari normal 0 theta. 0, theta apa? 0, 0, theta ya. Normal 0, theta. Nah, berarti variansnya adalah theta 0. Jadi theta untuk ekspektasi X kuadrat. Kalau ekspektasi X pangkat 4 kan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat 4 dikalikan 1 per akar 2 pi theta kalikan E pangkat min setengah theta X kuadrat. Gitu kan ya? Kan kalau sebenarnya itu E pangkat min X min mu ya per sigma kuadrat gitu kan. Jadi karena mu-nya itu 0, jadi X per 2, maaf, kurang 2 theta X kuadrat gitu. Ini ke sini. Maaf, ke 12. Oke, misal, nah ini kalau dari sini, nah ini teman-teman masih, ya Allah, kok keceret lagi? Masih menggunakan kalkulus ya, ada kalkulusnya nih. Jadi benar-benar saling terkait nih. Ini ke sini. Misalkan, tapi kalau teman-teman bisa ini langsung nggak apa-apa, langsung aja. Ini biar lebih mudah aja dimisalkan. Jadi misalkan U adalah per 2 theta X kuadrat. Jadi di sini X-nya dapat akar 2 theta U. Kan? Nah, du per dx sama dengan X per theta. Soalnya kan ini 2X ya, 2X per 2 theta. Jadi X per theta. Nah, X-nya tadi kan akar 2 theta U. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, per theta. Nah, batasnya juga berubah ketika kita misalin. Tapi ternyata ketika dihasilkan, jadi kan X-nya sama min tak hingga, berarti U sama dengan dikalikan tetap kalikan X. Jadi min tak hingga. Kalau min tak hingga tetap juga tak hingga. Oke, jadi ekspektasi X pangkat 4 adalah yang diubah tadi. Nah, ini kan dia nggak ada X-nya, jadi bisa dikeluarin ya. Soalnya kan integralnya itu untuk X di sini. Nah, ini karena ini 1 per akar 2 pi theta, kan? Ini udah dikeluarin ke sini. Sekarang ini X pangkat 4. X-nya udah tahu nih ini. Berarti dipangkatkan 4. Berarti 2 theta U pangkat 2. Dikalikan E pangkat min mu. Kan? Kok min mu? E pangkat min U. Soalnya U-nya tadi udah dimisalin yang atas ini. Yang atas ini. Jadi E pangkat min U. Dikalikan dx. Dx-nya ini jadi ini. Dx ya. Dx itu berarti du dikalikan theta per x. Du dikalikan theta per x. X-nya diubah ke dalam bentuk U. Jadi kalau udah ke sini, kalau udah dimisalkan, sebisa mungkin X-nya itu dihilangin. X-nya itu diganti yang ada U-nya gitu ya. Oke, sekarang ini. Oke, ini udah nggak ada U-nya, yang nggak ada U-nya kita taruh semua ke sini. Ini kan akar pi 2 theta pangkat setengah, ya kan, yang bawah. Terus ini 2 theta pangkat 3 per 2 dari ini 2 theta pangkat 2. Terus ini 2 theta pangkat setengah. Kalau digabung berarti 2 theta pangkat 3 per 2. Kalikan U pangkat 3 per 2. Nanti pelan-pelan deh dipelajari. Mungkin kalau sekarang agak aduh gimana sih ini, ntar pelan-pelan dipelajari atau bisa dikerjakan sendiri dulu gitu ya. Oke. Terus ini 2 theta kuadrat ya kan, soalnya ini 3 per 2 dikurangi setengah. Jadi sama dengan 2. Dikalikan theta juga kan 1. Jadi 2 kalikan 2 per akar theta. Oke. Integral U pangkat 3 per 2 E pangkat min U. Nah, di sini fungsi gamma. Nah, teman-teman masih ingat nggak ketika 0 gamma X ya biasanya. X pangkat N min 1 dikalikan E pangkat min X dx. Nah, ini kan dia fungsi gamma ya. Gamma berapa? Gamma N. Gamma N di sini. Nah, berarti ketika ini 3 per 2
Nah, 3/2 ini adalah N-1. N-1 ini sama dengan 3/2. Berarti N-nya adalah 3. 3/2 ditambah 2/2 sama dengan 5/2. Jadi di sini adalah ini integral ini adalah gamma 5/2. Itu ya, dikalikan 4 theta kuadrat per akar pi. Sama dengan 4 theta kuadrat per akar pi. Nah, kenapa kok jadi gini? Nah, soalnya teman-teman kita ingat lagi nih, kalau misal gamma n itu sama dengan gamma n plus 1 itu sama dengan n gamma n. Itu ya. Jadi kalau gamma 5/2 itu kan berarti 3/2 ditambah 1 ya. Berarti 3/2 gamma 3/2 gitu asalnya. Nah, setelah gamma 3/2, nah gamma 3/2 itu diolah lagi. Nah, 3/2 itu kan gamma 3/2 itu kan sama dengan gamma setengah ditambah 1 nih. Berarti sama dengan setengah gamma setengah. Nah, kalau udah gamma setengah ya udah berhenti. Soalnya gamma setengah itu berapa? Akar pi kan ya. Nah, berarti 3/2 udah, setengah udah, gamma setengah. Berarti gamma setengah itu kan akar pi. Ini tadi 3/2, ini dicoret sama ini. Tinggal 3 theta kuadrat per akar pi kalikan akar pi. Coret deh ini. Jadi tinggal 3 theta kuadrat. Gitu. Jadi kita menghitung banyak ini, hasilnya adalah 3 theta kuadrat. Gitu ya. Suatu pencapaian yang luar biasa ya, teman-teman ini. Ekspektasi X pangkat 4. Jadi sebenarnya teman-teman bisa nyiapin juga ekspektasi X pangkat 4 ketika normal itu berapa gitu ya. Bisa dicoba di rumah. Kayak ini. Jadi tadi ekspektasi X pangkat 4 itu hasilnya 3 theta kuadrat. Ekspektasi X kuadrat itu theta, lalu dikuadratin. Berarti theta kuadrat. Oke, berarti ini 4 ya. 2, maaf. 3 dikurangi 1, 2. 2 theta kuadrat per N. Nah, jadi relatif efisiensi adalah varians dari ini dikurangi varians dari ini. Berarti 2 theta kuadrat per N per 2 theta kuadrat per N. Sama dengan 1. Nah, terus ada pertanyaan nih di sini. Kak, ini kan tetanya sama nih, theta cap-nya. Terus di sini menghitung bias kan, menghitung bias. Ternyata dia itu unbiased. Nah, menghitung varians. Kak, kan relatif efisiensi itu kan varians dibagi varians. Jadi ketika meskipun kita nggak menghitung varians, kan jelas ya variansnya itu sama gitu. Apakah kita boleh nggak menghitung? Gitu kan pasti ada pertanyaan kayak gitu kan. Nah, itu kalau menurut kakak, iya sih masuk akal, logikanya masuk gitu kan ya. Tapi biasanya dosen itu kepinginnya itu kalian menghitung ini loh, menghitung variansnya itu sama dengan apa sih gitu. Yang mau dilihat itu ini, kita bisa menghitung ini apa enggak gitu ya. Jadi meskipun sama dihitung aja gitu. Tapi kalau misal mau coba nih teman-teman gitu kan ya, ini variansnya sama karena theta cap-nya sama, misal MMA sama MMA, maka variansnya juga sama. Karena sama, maka relatif efisiensinya berarti juga varians dibagi varians yang sama dengan 1. Coba aja deh, tapi kalau menurut kakak dihitung aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Gimana? Yang ini kira-kira bisa ngikutin kan ya adik-adik? Oke, nomor 2. Nomor 2 tadi. Nomor 2. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak berdistribusi Bernoulli 1, P. Temukan view. Oke. View. Ini ada ini fx, lalu kita lenkan, lalu kita kita turunkan. Habis kita turunkan dapat ini, ya kan? Dapat ini.
Ini untuk PDF-nya dari Bernoulli. Oke, PDF Bernoulli ini. Lalu kita turunkan X min P per P kalikan 1 min P. Kita ekspektasikan kuadrat. Ekspektasi kuadrat. Oke, ini bisa kita keluarin ya. Soalnya nggak ada X-nya. Bisa kita keluarin. Jadi 1 per P kuadrat kalikan 1 min P kuadrat, ekspektasi X min P. Nah, ini adalah apa nih? Rata-rata ya. Rata-rata dari geometri. Nah, ketika X dikurangi rata-rata, itu berarti varians. Nah, variansnya geometri berapa? P kalikan 1 min P. Jadi ini bisa dicoret sama ini. Tinggal 1 per P 1 min P. Oke. Nah, di sini yang ditanyain tuh bukan yang P-nya, tapi P1 min P-nya gitu ya. Untuk view-nya. Berarti ini turunannya berapa? 1 min 2P. Lalu dikuadratin kan ya, turunannya dikuadratin, di per N dikalikan ekspektasi yang tadi. 1 per P, 1 min P. Nah, di sini kita mau cari ini. Nah, cari ininya seperti yang kemarin. Kita gimana caranya agar sama kayak ini. Sama kayak ini. Ya, caranya gitu. Nah, terus caranya adalah kita ini dulu. X bar. Soalnya kan untuk theta cap ya, theta cap MLE dari distribusi geometri itu kan X bar ya. Iya nggak teman-teman? Jadi kita tuh biasanya mengotak-atik sama X bar-nya gitu. Jadi tergantung X bar-nya itu dikalikan apa sih biar sama kayak ini. Sifat invariansnya dari MLE tadi. Kemarin udah jelasin ya, bisa di itu. Kalau yang ini jelas kayaknya yang kemarin ya. Jadi 1 min 2P X bar adalah view bagi P kalikan 1 min P. Oke, ini tadi yang Poisson itu keluarga eksponensial apa enggak? Udah dijawab ya yang ini. Nah, ini statistik cukup apa enggak gitu ya? Tentukan statistik cukup gitu. Jadi join PDF-nya kita hitung di sini. Join PDF, dapatlah ini. Lalu sigma xi itu berdistribusi apa? Poisson n lambda. Ini pakai cara yang definisi ya, teman-teman. Jadi PDF-nya dari ini, Poisson n lambda adalah ini. Lalu kita bagi antara join PDF dengan GS lambda. Kita bagi, nah dapatlah ini dia. Soalnya yang ini dicoret. Seret ini. Oke. Terus ini sama ini. Nah, dapatlah ini. Nah, dia ini nggak tergantung sama lambda. Artinya fungsi ini tuh nggak ada lambdanya. Jadi S ini adalah statistik cukup bagi lambda. Nah, dia itu lengkap apa enggak? Nah, lengkap apa enggak? Berarti ekspektasi UT, US ya. Ini tadi kan S ya. Nah, ini bisa diganti S ya, teman-teman. S. Ini juga bisa yes, ya, tinggal diganti SS gitu ya. UT, FT, T. UT, nah ini. Oke, sama seperti yang tadi. Ini bisa dikeluarin. Yang berpotensi untuk menghasilkan ekspektasi ini bernilai 0 adalah ini aja, UT aja. Nah, ketika yang berpotensi cuma UT aja, berarti dia lengkap gitu ya, teman-teman. Oh, bentar. Kita lanjut.
Nah, ini soal yang terakhir ya. Nah, ini ketika sigma kuadrat diketahui. Tadi ketika sigma kuadratnya itu diketahui, dia itu pakai Z, ya kan? Lalu pakai sigma. Dapatlah ini. Nah, teman-teman kalau udah sampai sini, jangan lupa nulis ini ya. Selang kepercayaan untuk mu adalah ini. Jadi sebenarnya soal ini tuh maunya ini, teman-teman. Kita jangan berhenti sampai sini ya. Jadi yang ditulis akhirnya itu ini. Soalnya kalau ini masih ini tuh berupa peluang. Peluang dari mu itu adalah 1 min alfa gitu. Padahal yang ditanya soal itu selangnya itu berapa sih gitu kan. Ada koma. Oke, kalau misal ini soalnya adalah sigma kuadrat tidak diketahui. Berarti kita pakai T, pakai S. Itu ya. Terus jangan lupa akhir-akhir dikasih ini. Nah, ini dia soalnya sigma kuadrat tidak diketahui dan diketahui kalau N-nya itu adalah besar, sampelnya besar gitu ya. Jadi berdasarkan teorema limit pusat, nah ini juga jangan lupa ditulis. Kalau tiba-tiba langsung pakai ini Z, lalu pakai, oh ini S teman-teman, ini S. Kalau tiba-tiba pakai S, terus pakai Z. Nah, dari mana dapat Z? Nah, dapatnya adalah dari teorema limit pusat. Gitu. Terus ini tadi jangan lupa pakai ini yang akhir-akhir. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai. Oke. Teman-teman bisa ngelanjutin baca materinya, terus menghafalkan PDF-nya, terus rata-ratanya, sama variansnya, terus apa lagi ya? Tuh ya, sama perbanyak latihan soal sih teman-teman. Terus buka-buka lagi, mungkin ada dosen boleh minta PDF-nya. PDF yang mana? PPT. Oh, PPT-nya udah ada nggak sih, Adek? Oke, udah ada ya? Udah bisa diangkatkan belum PPT-nya? Oh, oke, sip. Oke, tunggu ya sama teman-teman. Oke, yaudah deh, nanti mungkin teman-teman coba share di sini juga kali ya. Daripada nunggu ya, pengen cepet-cepet ngerjakan gitu kan. Pengen cepet ngerjakan Kak gitu. Nggak apa-apa. Semangat. Oke, bentar. Oke, gimana persiapannya teman-teman? Wah, harus semangat ya. Insya Allah bisa. Tapi jangan lupa istirahat juga. Musim sakit sekarang. Oke, gimana? Bentar, kurang sedikit. Oke. Semangat. Oke. Semangat sama semuanya dong. Bisa kok semuanya. Insya Allah. Oke, semangat sama-sama adik-adik. Udah terkirim ya?